Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A ingin menjelaskan salah satu mata kuliah akuntansi keuangan menengah tentang valuation of inventories, a cost basis approach. Sebelum masuk ke penjelasan tentang materi kali ini, saya ingin menjelaskan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Eka Meilina dengan MPM akhir 145, kemudian ada Ismena Adria Azaria dengan MPM akhir 228, kemudian ada Rizky Lamtama Sitorus dengan MPM akhir 243, kemudian ada Muhammad Fikri Raka Andarwa dengan MPM akhir 250, selanjutnya ada Jenny Regiza Balkis dengan MPM akhir 276, dan yang terakhir ada Dewinta Trisna Putri dengan MPM akhir 411. Jadi pada saat ini kita akan membahas mengenai inventory issues atau masalah persediaan, khususnya klasifikasinya. Jadi persediaan itu adalah aset yang dimiliki perusahaan untuk dijual atau digunakan dalam proses produksi. Karena nilainya sering cukup besar, persediaan perlu dikelola dan dicatat dengan baik. Nah, secara umum ada dua jenis perusahaan. Yang pertama ada perusahaan dagang. Perusahaan ini hanya membeli dan langsung menjual barang tanpa proses produksi. Jadi jenis persediaannya lebih sederhana. Hanya persediaan barang dagang, yaitu barang yang belum terjual di akhir periode. Lalu yang kedua ada perusahaan manufaktur. Berbeda dengan perusahaan dagang, perusahaan ini memproduksi barang sendiri sehingga persediaannya lebih kompleks. Ada bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Jadi bisa disimpulkan perbedaan utamanya terletak pada proses kegiatan usahanya yang berdampak pada jenis persediaannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai inventory cost flow atau alur biaya persediaan. Jadi, perusahaan harus melaporkan persediaan dan harga pokok penjualan atau HPP di setiap akhir periode. Alurnya dimulai dari persediaan awal ditambah pembelian selama periode, sehingga menjadi barang yang siap dijual. Nah, dari situ barang yang terjual akan dicatat sebagai HPP, sedangkan yang belum terjual menjadi persediaan akhir. Untuk pencatatannya ada dua sistem. Yang pertama sistem perpetual. Di sistem ini setiap transaksi langsung dicatat. Jadi setiap ada pembelian atau penjualan, nilai persediaan langsung berubah sehingga data selalu update. Yang kedua ada sistem periodik. Berbeda dengan perpetual, sistem ini baru menghitung persediaan di akhir periode. Jadi perlu dilakukan stok opnam atau pengecekan fisik barang. Intinya, perbedaan utama pada waktu pencatatan, apakah langsung setiap transaksi atau di akhir periode. Selanjutnya masih di inventory issues tentang inventory controls atau pengendalian persediaan. Jadi pengendalian persediaan ini merupakan proses penting dalam perusahaan baik manufaktur maupun perdagangan karena berkaitan langsung dengan kelancaran operasional dan keakuratan laporan keuangan. Nah, dalam berbagai alasan itu, manajemen sangat tertarik biasanya pada pengendalian persediaan, baik di bidang manufaktur atau barang. Nah, mereka butuh sistem akuntansi yang akurat dengan catatan yang mutakhir. Dalam dunia ideal itu, perusahaan jelas menginginkan catatan berkelanjutan baik tentang tingkat persediaan maupun biaya barang terjual. Dalam hal ini itu perusahaan biasanya membuat sistem perpetual, tapi bagi banyak perusahaan sistem perpetual yang lengkap itu biasanya tidak hemat. Nah, tidak hemat biaya. Akibatnya perusahaan-perusahaan ini membuat perusahaan-perusahaan itu menggunakan menggunakan persediaan perpetual yang dimodifikasi. Nah, itu sebagai solusi banyak perusahaan. Jadi maksudnya itu sistem perpetual yang dimodifikasi itu hanya mencatat perubahan jumlah atau kuantitas persediaan, terus tidak mencatat nilai uang secara langsung dalam sistem utama. Terus digunakan sebagai catatan tambahan atau memorandum di luar pembukuan utama. Nah, fungsi dari sistem ini itu
kita dapat mengetahui stok secara cepat, terus menghindari kekurangan atau kelebihan persediaan, dan membantu penyusunan laporan keuangan berkala dalam kurung itu berbulanan atau triwulanan. Selanjutnya di determining cost of goods sold, yaitu menentukan harga pokok penjualan barang atau HPP. Nah, harga pokok penjualan adalah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau memproduksi barang yang telah dijual dalam suatu periode. Nah, konsep dasar dari HPP ini dalam praktiknya jumlah barang yang dibeli itu tidak selalu sama dengan yang terjual. Oleh karena itu perlu dilakukan alokasi biaya, antaranya itu biaya yang terjual menjadi HPP, terus biaya yang belum terjual itu menjadi persediaan akhir. Perhitungan dari HPP itu adalah HPP sama dengan persediaan awal ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir. Jadi persediaan awal itu stok di awal periode, terus pembeliannya itu barang yang dibeli atau diproduksi selama periode tersebut, terus kalau persediaan akhir itu stok yang masih tersisa. Nah, perhitungan HPP-nya di sini seperti contoh, ada persediaan awal 1 Januari sebesar $100.000, biaya barang yang diperoleh atau diproduksi selama tahun tersebut itu 800.000. Total biaya barang yang tersedia untuk dijual yaitu ada persediaan akhir 31 Desember sebesar 900.000, terus biaya barang yang terjual itu 200.000 dikurangi 200.000 tadi, habis itu jadinya $700.000. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai barang yang termasuk dalam persediaan. Barang yang termasuk dalam persediaan tersebut atau dicatat dalam transaksi persediaan dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, barang dalam perjalanan. Barang dalam perjalanan tersebut masuk dalam persediaan karena belum sampai pada tujuan atau belum sampai pada customer yang telah membeli barang tersebut. Yang kedua adalah barang konsinyasi. Barang konsinyasi adalah barang penitipan atau melakukan konsep agen peragenan, di mana kita menitipkan barang kepada suatu agen dan barang tersebut masih dicatat dalam persediaan kita tersendiri. Dan yang ketiga adalah perjanjian penjualan khusus, di mana kita melakukan penjualan barang, kemudian membeli barang itu kembali, sehingga barang tersebut melalui perjanjian penjualan khusus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai biaya yang termasuk dalam persediaan. Biaya yang termasuk dalam persediaan tersebut dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama ada biaya produk, di mana biaya produk mencakup biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain-lain. Sedangkan biaya periode biasanya akan muncul biaya bunga. Dan yang biaya ketiga adalah perlakuan terhadap diskon pembelian, di mana diskon pembelian tersebut termasuk potongan biaya atau yang dikenakan kepada customer maupun pada penjual. Baik, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai specific identification atau identifikasi spesifik, di mana metode ini adalah metode yang mencatat biaya barang sesuai dengan unit fisik yang benar-benar terjual. Jadi, di mana tidak ada asumsi bahwa mana yang masuk duluan. Jadi, semuanya dicatat berdasarkan fakta yang ada pada lapangan. Untuk di sini kita dapat melihat bahwa bagaimana biaya tersebut mengalir dari pembelian hingga menjadi harga pokok penjualan atau HPP. Contohnya ada pada tabel tersebut, di mana Kalmart ini mempunyai 6.000 unit inventory, di mana 1.000 unit dari pembelian tanggal 2 Maret, 3.000 unit pembelian tanggal 15 Maret, dan 2.000 unit dari pembelian tanggal 30 Maret. Tapi di sini harganya itu beda-beda. Yang di tanggal 2 Maret sebesar 4 euro, yang 15 Maret sebesar 4,4 euro, dan
yang tanggal 30 Maret sebesar 4,75 euro. Nah, ini dapat dilihat pada tabel, itu dihitung masing-masing ya. Jadi totalnya ada 4.000, 13.200 dan 9.500. Jadi total inventorinya sebesar 26.700. Di mana total inventory ini dikurangi dengan COGS. Ending inventory-nya dikurangi dengan COGS, jadi 43.900 ini dikurangi dengan 26.700, sehingga hasil COGS-nya adalah 17.200. Untuk kelebihan spesifik identifikasi ini dapat mencocokkan biaya aktual dan pendapatan aktual secara ideal. Namun kekurangannya ini kadang itu tidak praktis dan untuk banyak jenis barang, sehingga dapat memberikan peluang untuk manajemen melakukan sebuah manipulasi laba bersih dengan memilih barang mana yang akan dikirim pada pelanggan. Lalu ada average cost atau biaya rata-rata, di mana metode ini jauh lebih simpel secara operasional dibandingkan specific identification sebelumnya, di mana kita tidak perlu menghitung barang itu secara satu persatu seperti tadi. Jadi di sini kita ada dua metode, yaitu periodik dan perpetual. Untuk di cara pertama ini ada penerapan secara sistem periodik, di mana biaya rata-rata ini dihitung pada akhir periode dengan membagi total biaya yang tersedia untuk dijual dengan total unit yang tersedia. Jadi dapat dilihat pada tabel, kan harganya tadi per unit beda-beda. Nah, itu kita total dulu semuanya dari tanggal 2, tanggal 15, dan tanggal 30. Ketemu di situ hasilnya 43.900. Lalu kita bagi 43.900 ini dengan total unitnya. Jadinya ketemu 43.900 dibagi dengan 10.000, sehingga ketemu harga per unitnya 4,39 euro. Lalu kan yang di soal tadi ada 6.000 unit yang tersedia. Jadi 6.000 unit ini tadi dikalikan dengan 4,39 euro, ketemunya adalah 26.340 euro. Nah, 43.900 ini tadi dikurangi dengan 26.340 euro dan ketemu COGS-nya 17.560. Untuk yang sistem perpetual, di mana perusahaan ini menghitung biaya rata-rata unitnya baru setiap kali melakukan pembelian. Jadi ini sama kayak yang identifikasi yang spesifik tadi, hasilnya ketemunya 26.700. Penggunaan average cost ini biasanya digunakan untuk alasan praktis ketika identifikasi fisik setiap barang itu sulit dilakukan dan memberikan pendekatan yang lebih stabil terhadap fluktuasi harga dibandingkan metode yang lainnya. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu ada metode persediaan first in first out atau FIFO. Jadi metode ini itu mengasumsikan bahwa barang pertama yang dibeli adalah barang pertama yang digunakan pada perusahaan manufaktur atau barang pertama yang dijual pada perusahaan dagang. Nah, seperti pada contoh, ini sebuah perusahaan itu membeli barang pada tanggal 2 Maret itu 2.000 unit, seharga per unitnya itu 4 euro. Lalu perusahaan itu beli lagi 15 Maret 6.000 unit pada harga 4,40 euro. Nah, terjadilah penjualan pada tanggal 19 Maret. Karena perusahaan ini itu menggunakan metode FIFO, maka yang dikeluarkan terlebih dahulu itu yang barang yang pertama masuk, yaitu dari 2.000 unit seharga 4 euro, lalu ditambahkan 2.000 unit lagi di harga 4,40 euro. Nah, selanjutnya ada
Inventory Valuation Methods atau metode penilaian persediaan. Nah, dalam materi ini itu membahas bagaimana perbedaan metode persediaan FIFO dan average itu dibandingkan. Nah, di sini kita dapat mengetahui bahwa harga pokok penjualan atau HPP di LIFO itu lebih rendah karena menggunakan harga stok lama yang murah. Nah, sedangkan kalau misalnya average itu lebih tinggi karena dapat dari rata-rata harga lama dan harga baru. Lalu dilihat dari laba kotor dan net income, itu metode FIFO cenderung lebih tinggi, sedangkan average itu lebih rendah. Terus habis itu yang nilai persediaan akhir itu metode FIFO itu lebih tinggi, mendekati harga pasar sekarang. Nah, sedangkan average itu lebih rendah. Lalu ada dilihat dari pajak penghasilan, kalau metode FIFO itu lebih tinggi karena metode FIFO itu menghasilkan laba yang besar, sedangkan average itu lebih rendah karena menghasilkan laba yang lebih sedikit daripada FIFO. Lalu yang terakhir ada saldo kas akhir. Metode FIFO itu lebih rendah karena biaya pajaknya yang lebih banyak, sedangkan yang average itu lebih tinggi karena membayar pajak tadi itu lebih sedikit. Yang selanjutnya ada adding inventory misstated atau kesalahan dalam pelaporan persediaan akhir. Yang pertama, persediaan akhir terlalu rendah atau understated. Jika perusahaan gagal mencatat sebagian persediaannya atau angka persediaan akhir lebih kecil dari yang seharusnya, dampaknya adalah yang pertama pada laporan laba rugi, harga pokok penjualannya menjadi terlalu tinggi atau overstated. Dampaknya semakin sedikit barang yang tersisa, dianggap semakin banyak barang yang terjual. Yang kedua, pada laba bersih menjadi terlalu rendah atau understated karena biaya HPP-nya terlalu besar, maka labanya menjadi kecil. Nah, pada laporan posisi keuangannya atau neraca berpengaruh pada aset dan modal. Persediaan dan laba ditahan menjadi terlalu rendah. Pada indikator keuangannya, working capital dan current ratio tampak lebih buruk dari aslinya. Yang kedua, jika persediaan akhir terlalu tinggi atau overstated. Jika persediaan akhir dicatat lebih besar dari yang seharusnya, maka berlaku kebalikannya. HPP-nya menjadi terlalu rendah, laba bersihnya menjadi terlalu tinggi, aset modalnya menjadi terlalu tinggi, dan efek ini juga akan pulih atau offset secara otomatis di periode berikutnya. Yang terakhir ada efek dua periode atau self-correcting error. Kesalahan pada satu tahun akan menyeimbangkan diri secara otomatis pada tahun berikutnya. Di sini ada contohnya. Yang pertama, misalnya pada tahun ke-1 laba bersih dilaporkan lebih rendah dari yang seharusnya. Nah, pada tahun kedua, karena persediaan akhir tahun lalu menjadi persediaan awal tahun ini, laba bersih dilaporkan lebih tinggi dari yang seharusnya. Hasil akhirnya, total laba selama 2 tahun akan benar, namun laporan per tahunnya akan salah atau menyesatkan. Yang selanjutnya ada purchase and inventory misstated atau kesalahan pelaporan pembelian dan persediaan. Yang pertama, ketika pembelian kredit dan persediaan akhir tidak tercatat. Terjadi ketika barang yang sudah dibeli secara hukum tidak dicatat sebagai pembelian dan tidak dihitung dalam persediaan akhir. Dampak pada laporan laba ruginya, pembelian dan persediaan akhir keduanya menjadi terlalu rendah atau understated. HPP-nya dan laba bersihnya tidak ada efek. Alasannya karena kesalahan pada pembelian dan persediaan akhir saling menghapus atau offset. Dampak pada laporan posisi keuangannya atau neraca, persediaan atau asetnya terlalu rendah, utang usaha atau liabilitasnya terlalu rendah dan laba ditahan, serta modal kerja tidak ada efek. Yang kedua, fenomena window dressing pada rasio keuangan. Walaupun laba bersih benar, kesalahan ini memanipulasi rasio likuiditas perusahaan. Current ratio atau rasio lancar menjadi terlalu tinggi atau overstated. Contohnya pada gambar di samping kanan ini, dengan menyembunyikan jumlah aset dan utang yang sama sebesar $40.000, rasio bisa melonjak dari 2:1, ini yang benar, dan menjadi salah, yaitu 3:1. Tujuannya, perusahaan mungkin melakukan ini agar terlihat lebih sehat secara finansial di mata kreditur dan juga investor. Nah, kesimpulannya dan pentingnya akurasi ini adalah laporan keuangan kehilangan keandalan karena nilai aset dan kewajiban yang sebenarnya disembunyikan. Kesalahan penyajian persediaan sengaja maupun tidak
sering memicu skandal akuntansi yang memaksa perusahaan melakukan penyajian kembali atau restatement laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya. Baik, sekian presentasi yang telah kelompok kami sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.